Untuk semua aspek ibadah, memang ada yang berdampak kepada fisik, ada yang berdampak kepada psikis, ya kan? Misalnya olahraga, Rasul menyuruh kita berenang, itu fisik. Terus kemudian Rasul menyuruh kita sedekah, itu psikis. Orang merasa empati kepada orang lain akan berdampak kepada psikis kita. Ketika psikis itu bagus gitu ya, keluarlah beberapa hormon di dalam tubuh. Maka itu ada teori ilmu namanya psikoneurohormonal. Aspek psikis yang berdampak kepada saraf dan berdampak kepada fungsi hormon. Maka itu kenapa Islam itu mengajarkan sangat luar biasa. Kenapa Islam menyuruh husnuzon, jangan suuzon. Kenapa Islam suruh memberi, jangan mengambil, mencuri. Gitu ya. Ternyata memberikan aspek yang luar biasa. Husnuzon, baik sangka, hati ikhlas. Suuzon, dongkol terus-terusan, tegang terus-terusan, mikir terus-terusan. Epinefrin bermasalah, jantung berdetak tinggi, hipertensi. Maka itu kenapa Islam memberikan koridor-koridor kebaikan, karena untuk kepentingan manusia. Ya, Allah menghadirkan ibadah tidak lain adalah untuk kepentingan manusia. Allah tidak butuh ibadah kita, tidak butuh perbuatan baik kita. Ya, karena dengan kita berbuat baik atau kita berbuat jahat, itu tidak menambah atau mengurangi kekuasaan Allah. Jadi ternyata aspek-aspek ibadah itu akan memberikan aspek kepada si manusia itu sendiri. Maka itu sangat aneh kalau ada orang disuruh ibadah, tidak mau ibadah. Padahal tidak lain untuk kepentingan dia sebenarnya. Nah, jadi ketika bersedekah, terus kemudian husnuzon gitu ya, itu aspek psikis yang dominan. Kejiwaan yang luar biasa. Kejiwaan akan mempengaruhi fungsi tubuh. Maka itu hampir semua penyakit dipengaruhi oleh stres. Stres ini menjadi momok saat ini. Maka itu sampai artis ya yang hidup karena pengen tenang, akhirnya mengkonsumsi jalan pintas pakai obat-obatan. Ya, yang lagi marak ya, Dok ya. Nah, padahal sebenarnya ibadah pendekatannya. Nggak bisa tidur, baca Quran, dengarkan Quran, sholat tahajud, bukan lari ke narkoba. Nah, ini yang jadi masalah gitu, Ustaz. Maka itu kenapa tidak memahami konsep psikis tadi. Padahal Allah mengajarkan ya melalui Al-Quran, dan Rasul juga mensunnahkan melalui hadisnya bagaimana konsep-konsep ibadah yang berdampak kepada aspek psikis. Inilah yang kita coba gaungkan. Ayo kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ini yang terbaik menurut saya. Buku panduan manual book yang terbaik. Banyak orang baca manual book, ya kan, yang konsep sehat versi A, versi B, versi C. Padahal di Al-Quran dan hadis itu ada. Kenapa nggak kita baca ini? Ini yang sangat luar biasa sebenarnya, Ustaz. Kira-kira begitu, Ustaz.